lewat keterbukaan teknologi pula sebetulnya kita bisa mencari tahu siapa di balik berbagai peristiwa. Contohnya tim Mata Najwa yang membuka berbagai CCTV yang memang terbuka untuk publik dan membuka berbagai video yang bertebaran di media sosial untuk melihat dan melacak siapa pelaku perusakan halte Sarinah. Saya ingin ke Asvin. Asvin, apakah pola-pola seperti ini juga Anda temukan? Iya, jadi kebanyakan kalau yang berakhir katanya rusuh itu karena masa aksi ditembaki gas air mata bahkan sebelum melewat jam 5 gitu, dan kemudian ada pengejaran gitu. Jadi kekerasan duluan menimpa masa aksi, ya mereka berlarian, nabrak sana nabrak sini gitu. Kemudian siapa yang melakukan dalam banyak kekerasan itu tidak jelas juga. Tidak seluruh aksi melakukan kekerasan, tapi di framing pasti aksi rusuh. Dan pimpinan korlapnya itu kemudian banyak yang ditangkap, dipanggil. Sekarang lagi banyak sekali di Polda Jatim dipanggil sekarang mahasiswa setelah sebelumnya korlap. Jadi seakan-akan kalau ada korlap, ada aksi, ada rusuh, maka yang bertanggung jawab atau ada pot yang pecah yang bertanggung jawab si korlapnya. Kan nggak bisa begitu. Yang melakukan, yang ditangkap ya harusnya yang melakukan kekerasan itu. Dan itu nggak banyak sekali yang tadi kita lihat juga begitu. Ada yang menyambit-nyambit bukan berada di deretan massa loh. Ada video-video. Berada di deretan polisi pakai baju hitam-hitam. Masa dibiarin sama polisi nyambit-nyambit dan nyambitnya pasti ke massa kan? Oke, saya ingin ke Bayu. Dalam prakteknya di lapangan, seberapa jauh sebetulnya mahasiswa, korlap mahasiswa bisa mengontrol pergerakan yang ada di lapangan? Kita mengontrol dari kawan-kawan kita, baik dari elemen manapun ya. Saya pun melihat ketika aksi di tanggal 8 Oktober, kalau tidak salah, saya melihat ketika ada kerusuhan, kawan-kawan dari elemen buruh, elemen petani, dan seterusnya, mereka mengamankan masanya untuk bikin border, kemudian mobil komando untuk mundur. Karena kebakaran sudah besar di depan, tembakan gas air mata sudah di mana-mana kayak gitu. Dan kita pun melihat beberapa orang-orang yang tadi disampaikan, bukan berada di dalam barisan untuk bisa menciptakan sebuah kerusuhan itu. Dan kita pun silakan, saya nggak usah berbicara banyak, visualisasi sudah ditunjukkan. Biar masyarakat yang lebih cerdas bisa menilai apakah kerusuhan yang terjadi, yang selalu diangkat oleh pemerintah bahwasannya gerakan-gerakan daripada segala elemen yang terjun ke lapangan adalah gerakan-gerakan yang timbul kerusuhan, merusak suatu bangsa dan seterusnya. Tapi dengan kondisi tayangan seperti itu, kita kira jangan sampai gerakan-gerakan kita itu yang bermoral dan berintelektual, itu dikambing hitamkan dengan pernyataan-pernyataan beberapa orang, entah ditunggangi, disponsori, dan seterusnya. Terakhir Mbak Nana, saya ingin menyampaikan bahwasannya ketika ada pernyataan pemerintah yang cukup viral kemarin, bahwasannya aksi daripada mahasiswa dan lain sebagainya itu adalah aksi-aksi yang ditunggangi. Nah ini saya ingin luruskan bahwasannya aksi yang disponsori, ditunggangi dan seterusnya, kita anak-anak daerah untuk bisa membersamai kawan-kawan kita yang ada di pusat, kita patungan kawan-kawan kita yang ada di kampus, mengalah untuk kita ada yang nggak berangkat, kemudian mengirimkan perwakilan setiap kampusnya untuk berangkat ke pusat membersamai kawan-kawan yang ada di sana. Anda dari Jogja ke Jakarta ini patungan sendiri? Betul, kita patungan dengan kawan-kawan yang ada di Yogyakarta, kemudian kawan-kawan yang lain juga seperti itu untuk sewa mobil dan seterusnya. Akhirnya dengan kondisi seperti itu malah menimbulkan amarah baru. Para mahasiswa menghidupkan api amarah bahwasannya tidak benar kita itu disponsori dan ditunggangi. Bang Fajrul, silakan Bang Fajrul. Ya, aku instruksi ya. Pertama, apabila memang ada bukti-bukti yang ditemukan oleh timnya Nana dari Mata Najwa, kemudian yang ditemukan oleh Asvina, oleh Bayu, atau oleh siapapun, kan kita merujuk kepada apa yang dinyatakan oleh Menko Polhukam, yaitu Pak Mahfud MD, bahwa beliau tidak akan membiarkan semua pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Nah, apabila dimungkinkan, tolong semua bukti itu disampaikan kepada kepolisian atau dimintakan pertemuan dengan Pak Menko Polhukam, yaitu Prof. Mahfud MD. Kita ini sama-sama menjaga demokrasi konstitusional. Nana menjaganya, Astina menjaganya, Bayu menjaganya. Kita semua menjaga demokrasi konstitusional. Segala sesuatunya ada jalurnya, tetapi saya berkeyakinan bahwa setiap adanya pelanggaran itu pasti akan menumbuhkan sesuatu kecelakaan atau apapun seperti itu. Jadi tidak mungkin ada orang yang baik-baik saja berdiri menyampaikan pendapat lalu tiba-tiba kemudian ini kita tidak zaman Orde Baru, ada orang cuma berdiri, menolong orang lain lalu ditembak. Tidak ada seperti itu. Kita betul-betul Presiden Joko Widodo itu dengan komunikasi belusukannya, dengan kesetiaannya pada demokrasi, menginginkan semuanya Nana kan orang hukum, aku orang hukum.
Asvina orang hukum, mari kita bawa kepada jalur hukum. Baik. Kita tegakkan hukum setegak-tegaknya, Nana. Baik, Bang Fajrul, untuk klarifikasi saja, tim Mata Najwa sudah menyampaikan temuan kami ke polisi dan polisi mengatakan masih diburu dan sulit untuk memburunya, masih mengumpulkan bukti-bukti untuk memburu. Tapi yang jelas semua bukti yang berhasil kami kumpulkan telah kami serahkan ke polisi. Kita akan tunggu apakah memang ada tindak lanjut dari polisi. Jadi bagian itu saya harus clearkan, bukan hanya kami tayangkan di TV, tapi kami juga minta klarifikasi ke polisi. Saya ingin lempar ke Asvin. Tolong ditanggapi tadi apa yang dikatakan Bang Fajrul, bahwa tidak mungkin, ini bukan orde baru Asvin, tidak mungkin orang berdiri tidak ada apa-apa ditangkap, pasti ada asal muasalnya, itu dikatakan Bang Fajrul. Tanggapan Anda? Fakta beda dengan ilusi, fakta itu disaksikan dengan mata sendiri. Dalam hukum tidak dikenal testimonium di auditu, yaitu orang seperti Bang Fajrul yang tidak ada di tempat kemudian mengatakan ini. Dengar dari orang lain saja nggak punya nilai pembuktian, apalagi nggak ada di tempat, apalagi hanya berdasarkan keyakinan. Dan itu yang sebetulnya betul sekali kata kawan saya, itu yang membuat mahasiswa makin marah karena fakta itu tidak diakui. Kalau fakta itu diakui tapi penanganannya mohon maaf masih lambat, itu orang nggak apa-apa. Tapi kan sekarang pemerintah sekarang sudah pada level tidak mengakui fakta. Dan negara demokratis seperti apa? Dalam berbagai saya lempar ke Tobas, silakan Tobas. Ajukan Asvina kepada kepolisian. Oke. Oke, dalam beberapa kesempatan saya juga selalu mengingatkan kepada pihak kepolisian bahwa tindakan represif itu tidak akan membuat suasana menjadi kondusif, malah menjadi tambah tidak kondusif. Ya, oleh karena itulah maka pendekatannya adalah pendekatan yang tidak represif, itu satu. Yang kedua, saya juga ingin mendorong sistemnya berjalan. Seperti yang dikatakan oleh Mas Fajrul tadi, bahwa ketika memang ada temuan-temuan, termasuk tadi yang ditemukan oleh pihak narasi, itu disampaikan ke polisi dan sudah. Dan kita dari Komisi 3 tentu akan kawal itu, akan pertanyakan bagaimana tindakan-tindakan selanjutnya. Dan kita ingin orang-orang yang tadi terpampang di dalam video itu, ya harus ditangkap, dicari dan ditangkap. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling penting juga, ya kita kan juga pernah di lapangan ya. Mas Doni, Asvin, semua juga pernah, Mas Fajrul apalagi pernah di lapangan. Jadi memang harus diakui bahwa psikologi massa itu tentu berbeda ya. Kalau misalnya kita ingin menjaga massa kita, itu mungkin bisa. Tapi ada satu dua yang mungkin bisa terlepas, itu jangan tutup juga kemungkinan-kemungkinan itu. Artinya segala kemungkinan bisa terjadi. Saya tidak sama sekali tidak ingin menuduh bahwa ini dilakukan oleh pihak masa aksi yang demonstrasi ya, tapi bahwa ada kemungkinan psikologi massa itu membuat ada satu dua orang yang melakukan tindakan-tindakan tertentu, itu selalu terbuka. Oleh karena itu kita buka saja pikiran-pikiran kita buka saja segala kemungkinan, tapi yang paling penting adalah penegakan hukum harus berjalan, tapi juga tindakan represi yang tidak perlu, yang eksesif itu ya tidak boleh dilakukan. Singkat Asvin. Betul. Ada Perkap 1 2009 tentang penanganan penggunaan kekuatan dan ada level 1 sampai 5 sampai 6. Itu tidak diikuti di lapangan. Masa aksi yang sama tadi aksi karena tidak direpresi, tidak ada kerusuhan. 2 hari yang lalu aksi tidak ada kerusuhan. Jadi masa aksi yang sama kadang-kadang bisa ada rusuh, kadang-kadang enggak. Apakah karena dia? Pasti enggak. Karena ada represi, justru itulah terjadi kerusuhan. Sama Mbak Nana, jadi dengan pernyataan pemerintah seperti ini, perwakilan pemerintah, siapa yang sebetulnya membuat hoax itu? Masyarakat ataukah pemerintah? Yang kita dituduh bahwasannya seolah pemerintah itu sebagai seorang malaikat bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar. Seperti itu, Mbak Nana. Bang Fajrul? Tidak. Mari kita sama-sama menegakkan hukum. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita sudah hafal luar kepala soal itu. Mari dibantu. Misalnya dalam kasus Papua, ketika terjadi penembakan terhadap seorang tokoh agama, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Semua pihak dibawa ke sana dan kemudian ketika ditemukan diduga ada kemungkinan aparat dan itu diumumkan. Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Mahfud MD yang juga setia kepada demokrasi, kita setia kepada demokrasi negara hukum, kita tidak tebeng aling-aling terhadap ini. Jadi hindari segala tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Mari kita sama-sama menegakkan hukum. Oke, Pak Mari Fajrul, kita sama-sama menegakkan terakhir di sini kami mahasiswa menyampaikan ketika memang ada prosesi aksi yang ada, kami ingin wakil rakyat kami yang kami pilih ketika mereka berkampanye panas-panasan dan seterusnya untuk hadir bersama kami di lapangan, berpanas-panasan bersama, kita berdialog bersama mahasiswa, kemudian dengan elemen yang lainnya ketika prosesi demonstrasi yang ada. Kami butuh presiden kami, di mana presiden kami ketika kami mengunjungi di Istana Negara, di Istana Merdeka dan seterusnya. Jadi sampai saat ini sama sekali kita tidak melihat batang hidung dari yang terhormat Insinyur Presiden Joko Widodo seperti itu, Bapak. Baik, kita akan kembali setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.